Salam dari negeri terindah, inilah Indonesia. Dan gue Indonesia banget. Hai geng, jumpa kembali dengan gue Selo, Bang D, dan juga Bang Deon di Algoritma. Pembahasan gue kali ini, dan ini adalah part kedua. Nah, buat teman-teman yang udah menonton konten ini di part pertama, sekarang gue lanjutin pembahasannya di part yang kedua ini. Yang pasti pembahasan yang kedua ini lebih spesifik lagi dong. Akan banyak informasi yang bisa kalian dapatkan dari informasi yang ku ketahui dan ku terima. Nah, di sini geng, di perjalananku ini aku akan menuju ke sebuah tempat dulu yang katanya ada kuil Shaolin gitu bangunannya. Nah, ini sesuatu yang menarik banget kan ketika ada di tempat yang memang nuansanya jauh banget dong dengan nuansa Chinese atau Tiongkok ya. Nah, makanya ada bangunan Shaolin seperti ini. Gue penasaran nih sebenarnya untuk apa dan kenapa bisa berada di sini. Jadi untuk cari tahu, kita akan langsung aja menuju ke tempatnya langsung ya. Nah geng, menuju ke tempatnya itu geng, kalian juga masih bisa menikmati pemandangan-pemandangan di sekitarnya ya, baik dari samping kiri dan samping kanan. Namun juga ada banyak aktivitas warga masyarakat juga di sini yang sedang bertani ya. Dan lalu lalang kendaraan juga yang memang mereka pun di sini untuk berlibur gitu, geng. Nah, ternyata di sepanjang jalan ini juga masih nampak terlihat unit-unit bangunan, gedung atau rumah yang nampak memang terbengkalai juga sih, geng. Ini sebenarnya penataannya ini menurut gue ya, ini luar biasa, geng. Andai saja ini nanti terrealisasi ya, dibangun sesuai dengan rencana dan perencanaannya atau rancangannya, ini akan sangat nampak luar biasa pokoknya, geng. Kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perekonomian, pertanian, pariwisata, dan lain-lainnya itu berada di satu wilayah yang tepat dan strategis. Aku udah gak bisa bayangkan deh keramaiannya nanti ya, dan manfaat yang diberikan juga kepada masyarakat sekitar. Penasaran gue tunggu deh pokoknya algoritma bisa terwujud dengan baik, geng. Nah geng, tepat di depan gue ini ada sebuah bangunan. Ini kayaknya hotelnya nih dan juga perkantorannya nih. Tapi gue skip dulu ya. Gue mau coba langsung ke Shaolin Temple, geng. Gue mau kesana aja dulu deh. Nah, untuk ini mungkin gue sajikan di part yang ketiga ya, geng ya. Makanya jangan skip, terus ikuti perjalananku ya. Ternyata geng,
Ini kantor utamanya aja udah kelihatan keren banget loh hotelnya tuh. Gue coba cari tahu deh berapa sih untuk nginep di sini ya. Hanya sekedar untuk menikmati nanti pemandangan ini sama keluarga. Moga aja bisa diskon ya. Ini si Dion nih kayaknya ini. Kalau untuk urusan hotel, untuk urusan nginep si Dion yang tahu banget caranya nih untuk ngelobi yang punya nih. Biar dapat kita diskonnya itu 70%. Maunya sih begitu ya. Nah geng, untuk taman tanaman, pohon-pohon yang kalian lihat di video ini juga salah satu tanaman yang biasa ada tuh di luar negeri, geng. Namun sekarang bisa tumbuh dengan baik di sini karena memang suhu yang kita dapatkan di situ nampak seperti di Eropa sana, geng. Sejuk, dingin, dan adem pokoknya. Dan memang sih di sore hari, apalagi di musim hujan, ini tuh berkabut, geng. Namun karena gue kesini nih lagi musim kemarau banget dan ini lagi siang hari banget ya. Jadinya suasana itu nggak akan terlihat deh. Namun next time aku akan perlihatkan kepada kalian suasana yang lain pastinya dari tempat ini ya. Nah geng, di sepanjang jalan ini memang masih tetap terlihat ya bangunan-bangunan yang mangkrak gitu ya, yang nggak terisi dan belum selesai, atau sebagian juga lagi ada yang sedikit rusak gitu ya. Tapi gue mau ke tempat yang memang masih sangat-sangat layak deh untuk digunakan ya. Dan cari tahu juga sih sebenarnya fungsi dari tempat itu. Nah geng, inilah dia yang dinamakan Shaolin Temple. Bangunannya keren kan? Dengan warna pinknya, arsitektur bangunannya ini memang arsitektur Cina banget ya, keren banget ya. Nah ini berdiri di lahan yang luas dan di atas bukit juga, geng. Jadi nanti kita coba lihat ya, dari bangunan ini kita bisa melihat apa saja gitu. Karena kalau kita lihat sih bangunan ini berdiri di bukit yang lumayan tinggi gitu ya. Jadi untuk dataran rendah ini bisa dilihat nanti dari bangunan ini, geng. Kita coba cari tahu ya. Jadi ikuti terus. Untuk kali ini memang asik banget nih perjalanan gue nih sama Bang D dan juga sama si Dion. Tapi geng, si Dion kagak mau ngikut dia udah kecapean. Ya ampun, padahal perjalanan tuh belum seberapa jauh sih kalau untuk jalan kaki. Aduh, dia mah masih stay aja di warung, geng. Lagi makan-makan kayak dia mengemil. Si Dion. Aduh, kerjaannya makan mulu, ngemil mulu. Katanya dia pengen diet, pengen langsing kayak gue. Nih gue salut sama kameramen gue, dia masih tetap stay strong, geng.
Keren kan? Iya, karena dia basicnya emang atlet banget dia, dengan badannya yang gempal gitu ya, seperti binaragawan ya. Keren, dia punya fisik yang tangguh. Dia nemenin terus kemana gue jalan, geng. Nah, dari tempat ini kita bisa melihat juga pusat-pusat yang lainnya. Nah, hotel yang tadi itu bisa kita lihat dari sini, geng. Itu kayaknya sih pusat administrasinya ya, dan juga hotel-hotelnya gitu, geng. Nah, nanti tuh katanya sih di sana tuh lengkap, geng. Apa aja ada di sana. Pusat informasi juga sih. Jadi nanti gue akan lanjutin perjalanannya itu di part yang ketiga itu ke tempat itu, geng. Nah, geng, aku udah memasuki gedungnya nih. Barusan pintu masuknya, tapi gue mau cari jalan dulu nih. Gimana caranya gue bisa masuk ke dalam nih? Karena di pagar, geng. Gue takutnya nanti pas masuk diteriakin nih sama yang jaga. Kan gak enak juga ya kan? Lihat, geng, pemandangan yang luar biasa kan? Kita ambil dari sini. Keren. Aduh, siapa lagi tuh yang telepon-telepon? Ampun deh. Bentar dulu, kek. Gue lagi bikin narasi nih. Oh, ternyata gue bisa masuk dari sisi kanan bangunan ini, geng. Pelatarannya nih luas banget. Ini kayaknya bener sih. Ini kayaknya dijadikan tempat latihan solin-solin gitu, geng. Seperti di Cina gitu. Dan karena bangunannya itu memang similar banget ya dengan bangunan yang di Cina situ. Tuh kan, kita lihat juga kan pagar-pagar besinya. Lantainya kan, bangunannya tuh, ini benar-benar keren. Oh ya, geng, ruangannya ini kayaknya sih bisa menampung sampai ribuan orang ya. Jadi memang untuk kegiatan yang memerlukan banyak orang gitu ya, yang melibatkan banyak orang, kayaknya memang cocok banget di tempat ini dan bisa terpenuhi gitu, bisa ditampung juga sih. Ini kayaknya pembangunannya baru 80% nih, belum selesai sih kalau gue lihat. Yang pasti gue takjub aja sih, bisa ada tempat yang seperti ini di sini, geng. Tuh kan, keren kan? Dalamnya itu memang masih kosong, gak ada apa-apa sih. Oke, geng, setelah part yang kedua ini gue akan lanjutin pembahasan algoritma ini di part gue yang ketiga. Nah, di part yang ketiga ini pasti informasinya juga akan lebih lengkap karena gue akan menuju pusat informasi dari bangunan ini atau dari tempat ini ya. Gue akan menuju ke kantornya langsung untuk ketemu dengan manajemen algoritma langsung, geng. Gue cari informasi dari beliau, oke?